Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa, dolar berkibar, belanja mewah ambyar. Kita akan kembali melanjutkan diskusi kita sore hari ini bersama Prof. Ferry Latuhinin dan juga Pak Sancoyo Antarikso. Saya ingin ke Pak Sancoyo ya. Sekarang kita mau bahas soal fenomena lipstick effect. Membeli yang kecil-kecil demi kepuasan akan belanja itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk fenomena ini terjadi nggak di pasar kita saat ini? Seperti apa sih kondisinya? Dalam kerangka yang lebih besar, mungkin Prof. Ferry akan lebih tepat untuk menjawabnya. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif kosmetik atau beauty and personal care, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh store owner di wawancara sebelum diskusi kita ini, dalam situasi yang sulit seperti ini, konsumen biasanya akan menunda pembelian besar. Tetapi mereka akan tetap mencari produk yang memberi rasa percaya diri, self reward, dan tentu dengan harga yang masih terjangkau. Nah, beauty dan personal care atau kosmetik sering menjadi pilihan karena secara psikologis konsumen tetap ingin merasa lebih baik, tampil rapi, menjaga kepercayaan diri meski ekonomi sedang tidak nyaman. Semacam instant gratification gitu, Mbak. Oke, tapi kalau di pasar kosmetik Indonesia berarti memang lagi merajalela ya fenomena lipstick effect ini ya. Sejauh ini seperti apa sih dinamikanya? Sebetulnya kalau kita lihat dari pasar kosmetik atau beauty and personal care masih tumbuh. Jadi kalau dilihat misalnya ini di laporan keuangan emiten-emiten yang mempunyai bisnis kosmetik, semua masih mencatatkan pertumbuhan. Namun memang pertumbuhan ini lebih didorong kalau kita lihat beauty and personal care, beauty yang lebih mendorong pertumbuhan dari kosmetik ini. Gitu, Mbak. Produk kecantikan yang penjualannya justru melonjak atau tetap resilient di tengah pelemahan nilai tukar saat ini apa saja tuh Pak Sancoyo? Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita bagi kosmetik menjadi dua subkategori lah, katakanlah beauty and personal care. Jadi beauty yang masih mendorong, jadi semacam driver dari beauty and personal care. Kalau personal care itu kan yang basic ya, jadi sampo, sabun mandi semacam itu. Sementara beauty lebih kepada skincare, makeup dan sebagainya. Ada peralihan sebelumnya dari masyarakat yang dulu ramai sekali membeli brand-brand besar, sekarang justru beralih ke brand lokal? Saya rasa kalau kita lihat, Mbak, dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia itu mencatat semacam demokratisasi bisnis kosmetik. Karena jumlah pemilik merek yang tidak mempunyai manufacturing facilities itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan industri kosmetik sendiri. Jadi industri kosmetik itu sekitar 1.600 pelaku industri, sementara BUPN, Badan Usaha Pemilik Notifikasi, ini adalah pemilik merek, ya indie brand lah mungkin kita sebutnya, itu ada 1.900 dan jumlahnya itu lumayan besar gitu. Oke, Prof. Ferry, silakan dijelaskan juga nih, Prof. Ferry, mengenai dinamika ekonomi, sosiologi, dan juga kondisi ekonomi psikologis ya yang terjadi akibat fenomena lipstick effect ini. Seperti apa yang terjadi saat ini di masyarakat sih? Ya, kalau menurut saya sih gini ya, kalau industri kosmetik ya, saya rasa sih masih bisa bertahan ya Mbak ya, kalau kita lihat marginnya ya. Marginnya lumayan kok. Artinya apa? Dan price elasticity-nya juga tinggi. Artinya apa? Kalau harga diturunkan karena daya beli masyarakat turun, mungkin mereka bisa bertahan ya. Itu hitungan saya ya. Nah, selebihnya kalau secara sosiologi, saya kira ya tadi ya, banyak sekali ya gejala-gejala kita lihat bahkan sebelum perang Iran juga, sebelum harga minyak naik itu ada gejala rohana, rojali ya, yang cuma datang ke mall, jalan-jalan, lihat-lihat ya, cuma sekedar menghibur diri tapi tidak belanja ya.
Nah, selanjutnya secara psikologis tentu masyarakat ini semakin was-was ya kalau melihat dolar, apalagi kalau sampai terus kita lihat kemarin aja di 17.870 tutupnya itu pun udah intervensi BI yang sangat luar biasa dahsyatnya, itu terlihat dari volatility-nya setiap hari ya 100 poin lebih ya. Nah, jatuh dan naiknya ya. Nah, ini menurut saya kita ya Pak, terutama para pelaku industri lah ya harus hati-hati karena this is just beginning kalau menurut saya, sebab di bulan April kemarin belum di-pass through ya harga minyak yang tinggi ke dalam harga produk akhir konsumen gitu kan ya. Nah, kalau bulan Mei ini saya rasa udah nggak bisa lagi tidak pass through karena kan bahan-bahan plastik terutama semua kan kemasannya semua plastik ya, pastilah itu udah naik juga puluhan persen bahkan ratusan, bahkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, tahu tempe itu udah merasakan sekali ya. Di Banyuwangi katanya pabrik tahu berguguran. Jadi ini kalau menurut saya this is just the beginning gitu lah Mbak ya. Nah, impact sosiologisnya kalau kita kembali masalah sosiologis ya saya ngeri. Ya, misalnya dengan saya ngeri akan terjadi banyak begal, ya kan, akan terjadi penjamretan, karena kayak udah banyak fenomena yang terjadi di jalan, orang dijamret, ya kan, di beberapa tempat orang dibegal, gitu kan. Ini bukan fenomena yang biasa ya, tapi tidak terlepas dari daya beli masyarakat yang menurun secara drastis 5 tahun terakhir dengan adanya semacam apa yang dikatakan deindustrialisasi ya dari kita. Sebab kita lihat manufacturing sector output itu kontribusinya turun dari 30% di zaman Soeharto, sekarang cuma 15 atau 16 atau 17%. Nah, ini artinya apa? Industri kita yang menghasilkan tenaga kerja, yang memberikan tenaga kerja itu ya sama sekali tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Bahkan di formal sektor tenaga kerja kita itu cuma 48%, selebihnya di informal sektor. Baik, Pak Sancoyo, jadi bagaimana Anda memandang skenarionya apa nih dengan kondisi yang terjadi saat ini untuk tetap adanya daya beli masyarakat yang masih stabil begitu? Saya rasa seperti tadi sudah disampaikan Prof. Ferry juga, yang kita lakukan tentu adalah melihat seluruh rantai pasok kami dan mencari celah-celah untuk melakukan efisiensi. Tentu dari formulasi, cara produksi, pengadaan bahan baku, sampai bagaimana kita mendistribusikannya sampai kepada agen dan konsumen. Tentu ini tidak bisa 100% akan bisa mengkompensasi kenaikan bahan baku dan kemasan dan juga biaya operasional yang terjadi. Jangan lupa solar industri juga sudah naiknya luar biasa. Karena itu tentu setelah kami melakukan itu dan ternyata masih butuh penyesuaian lagi, tentu opsi dari penyesuaian harga menjadi tidak terhindarkan gitu. Tetapi kembali lagi di tengah situasi yang sangat sulit ini, tentu kami akan sangat memilih-milih mana yang bisa disesuaikan, mana yang tidak, berapa dan sebagainya. Oke, jadi opsi menaikkan harga ini kosmetik ya, khususnya tidak dapat terhindarkan ya, Pak Sancoyo. Tadi Anda jelaskan memilih-milih yang juga bisa disesuaikan dengan psikologi konsumen. Contohnya seperti apa, Pak? Saya rasa konsumen akan melihat pertama tentu pada prinsipnya produk as a hero. Jadi kualitas produk tentu tidak boleh kita korbankan. Jadi sekali kualitas dikorbankan, tentu konsumen tidak akan percaya lagi. Nah, kemudian mereka tentu akan melihat value, relevansi produk tersebut, produk yang kami sediakan kepada konsumen terhadap mereka gitu. Jadi yang harus kami lakukan adalah menjaga relevansi itu. Jangan sampai nanti konsumen merasa produk kami ini tidak relevan lagi dan mereka akan berganti ke produk lain, atau bahkan yang sama-sama kita hindarkan, mereka drop dari kategori yang kami selama ini kami layani kepada mereka gitu. Jadi misalnya contohnya, tadinya pakai deodoran, tapi akhirnya karena sudah
nggak pakai deodoran sementara juga nggak apa-apa gitu, misalnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu tentu yang kami lakukan misalnya menyediakan berbagai format gitu, misalnya ada spray, ada roll-on, ada lotion dan sebagainya, sehingga produk kami tetap terus relevan kepada konsumen.